Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang yang sempurna, tapi tempat di mana kita terus disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia di dalam Yesus. Kita akan bersama-sama merenungkan pembacaan katekismus. Minggu ini kita masuk di pertanyaan ke-28. Saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita bersama-sama membaca jawaban dan pembacaan ayatnya. Pertanyaan 28, apakah perjamuan kudus itu? Kristus memerintahkan semua orang percaya untuk makan roti dan minum dari cawan perjamuan sebagai peringatan penuh syukur akan Dia dan kematiannya. Perjamuan kudus adalah perayaan kehadiran Allah di tengah-tengah kita yang membawa kita ke dalam persekutuan dengan Allah dan satu sama lain, yang memberi makan dan memelihara jiwa kita, juga sebagai penantian akan saat kita makan dan minum bersama Kristus di dalam kerajaan Bapanya. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Silakan duduk saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap minggu kedua gereja kita melakukan sakramen perjamuan kudus. Saudara, ini adalah salah satu dari dua sakramen yang secara langsung diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri selain baptisan. Saudara, perjamuan kudus ini bukanlah sekedar ritual atau sakramen gereja, bukan pula sekedar simbol yang tidak ada artinya. Namun tidak dapat dipungkiri, ada sebagian orang yang melihat perjamuan ini sebagai sarana untuk mendapatkan kesembuhan, mendapatkan berkat, atau juga pemulihan hubungan. Dan sebaliknya, ada pula yang merasa perjamuan kudus hanyalah tradisi yang dijalani tanpa makna. Sebab itu saudara, kita perlu memahami hal ini dengan benar. Apakah perjamuan kudus itu? Saudara-saudara, perjamuan kudus adalah tanda dan meterai perjanjian kita dengan Tuhan. Dan lewat roti dan anggur, kita tidak hanya memperingati kematian Kristus, tetapi kita juga diteguhkan kembali dalam janjinya bahwa Dia adalah Allah kita dan kita adalah miliknya. Dan di dalam perjamuan ini kita merayakan kehadirannya di tengah-tengah kita. Saudara, melalui perjamuan kudus kita juga menerima sesuatu yang memberi makan dan memelihara jiwa kita dan menantikan kemuliaannya yang akan datang. Yesus sendiri pada malam terakhir sebelum Ia disalib, Ia berkata kepada murid-muridnya bahwa melalui roti dan cawan itu mereka akan memberitakan kematiannya sampai Ia datang kembali. Saudara, ini bukan kematian biasa. Ini juga bukan kegagalan. Ini adalah karya keselamatan yang Ia rencanakan dan genapi dengan sengaja, di mana Ia menyerahkan nyawanya sebagai korban pengganti kita untuk pengampunan dosa-dosa kita. Sebab itu saudara, setiap kali kita datang ke meja perjamuan, kita ini sedang diingatkan akan harga yang telah dibayar oleh Kristus. Kita merayakan keselamatan yang telah dikerjakannya dan juga kasih karunia-Nya yang terus menopang kita. Dan menariknya saudara, di dalam perjamuan ini kita juga melihat kontras yang indah. Di Taman Eden, iblis berkata kepada manusia, ambillah dan makanlah. Dan akibatnya adalah dosa dan kematian. Tetapi di ruang perjamuan bersama Yesus, Ia juga berkata, ambillah dan makanlah. Dan akibatnya adalah kehidupan dan persekutuan kembali dengan Allah.
Saudara, karena itu perjamuan kudus mengingatkan kita akan relasi yang dipulihkan di dalam Kristus. Sehingga sekarang ini kita dapat menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Dan kita juga menikmati persekutuan dengan sesama orang percaya. Jadi saudara, betapa dalam makna perjamuan ini. Tetapi lebih dari sekedar pengingat, perjamuan kudus adalah sarana kasih karunia di mana iman kita diteguhkan, pengharapan kita dikuatkan, dan kerinduan kita akan kedatangan Kristus semakin diperdalam sampai pada hari di mana kita akan duduk semeja bersama Dia di dalam kemuliaannya yang kekal. Saudara-saudara, alangkah sukacitanya kita dapat datang dan duduk semeja perjamuan dengan Tuhan dan umat-Nya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara, saya memberikan kesempatan untuk setiap kita bersama-sama berdoa dan juga bertobat secara pribadi. Kita perlu bertobat dari sikap hati kita yang mungkin sering salah terhadap perjamuan kudus. Baik saat kita menganggapnya sebagai sekedar ritual yang kosong, atau saat kita menjadikannya sebagai sarana untuk kepentingan pribadi. Mari kita bersama-sama memahami perjamuan sebagai anugerah kasih Allah yang kudus. Tempat kita mengingat salib Kristus dan mengalami kasih karunia-Nya. Serta memperbarui iman dan kerinduan kita akan Dia. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, saat ini kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Tuhan, kami mohon ampun bila kami seringkali datang ke perjamuan kudus dengan motivasi yang tidak benar. Biarlah saat ini kami berdoa biar Roh Kudus memperbaharui kerinduan kami akan salib-Mu. Dan juga teguhkanlah iman dan pengharapan kami, agar kami dapat menghargai kasih dan anugerah-Mu itu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, buat kasih dan anugerah-Mu yang sudah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa.